Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, pembahasan hadis-hadis tentang hukum ibadah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sampai hadis berapa? Ada ingat? Tiga berapa? 33. Taib, hadis Ummu Salamah ya, sudah dibaca? Atau hadis Aisyah sudah dibaca? Taib, sekarang hadis Ar-Rabi' wa Thalathun 34. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab ini adalah kitab Khulasah. Nah, kitab Khulasah karya Syekh Al-Bassam rahimahullah. Kata beliau, al-hadithur rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. Hadis yang ke-34 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Idza jalasa baina su'abihal arba', apabila seorang duduk di antara su'abihal arba'. Ini adalah kinayah daripada jima', yakni apabila seorang berjima'. Thumma jahadaha, kemudian dia jahadaha. Ini maksudnya adalah ia mengeluarkan tenaga, bersungguh-sungguh di dalam melakukan jima'. Faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar, maksudnya tidak keluar air mani. Hadis ini adalah menunjukkan tentang kewajiban mandi, dan sebab wajibnya mandi adalah ketika seorang melakukan jima'. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan baina syu'abihal arba', yang dimaksud dengan syu'abihal arba' ini adalah anggota badan yang 4, yaitu al-yadan, 2 tangan, war-rijlan, dan 2 kaki. Dan sebagian ulama menyebutkan ay ar-rijlan wal fakhdan, yaitu 2 kaki dan 2 paha. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-jima'. Apabila seorang melakukan jima', tayyib, maka wajib baginya untuk mandi. Syekh rahimahullah menyebutkan satu faedah di sini, yakni fihi masail. Al-ula wujubul ghusli min ilajid dzakar fil farji wa illam yunzil.
Kata Syekh, wajib untuk mandi besar. Min ilajidz dzakar fil farji, apabila seorang memasukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya. Wa illam yunzil, meskipun tidak sampai mengeluarkan. Ini satu faedah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan hadis ini apakah bertentangan dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu innamal ma'u minal ma', air itu dari air. Maksudnya seorang wajib mandi itu apabila melihat air, maknanya keluar mani. Nabi SAW pada hadis tadi menyebutkan wa illam yanzil, meskipun tidak keluar. Tapi dalam hadis yang lain sebutkan apa? Innamal ma'u minal ma'. Berarti zahir hadisnya ada yang bertentangan. Baik. Bagaimana kita mensikapinya? Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis innamal ma'u minal ma' ini adalah mansukh. Hadis innamal ma'u minal ma' ini adalah terhapus dengan hadis tadi wa illam yunzil. Jadi kalau dipegang pada hadis innamal ma'u minal ma', ketika seorang berjima dan tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib mandi. Tetapi pada hadis tadi yang terakhir wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Nah, hadis yang mengharuskan untuk keluar mani baru mandi itu terhapus dengan hadis tadi, hadis wa illam yunzil. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang wajibnya mandi dari jima meskipun tidak mengeluarkan air mani, kecuali yang menyelisihi ijma ini adalah Dawud Adz-Dzahiri, karena dia berpegang pada hadis Muslim yang tadi innamal ma'u minal ma'. Tapi ini pendapat yang dhaif. Adapun para ulama mereka sepakat bahwa kewajiban mandi bagi mereka yang berjima. Kemudian ijma ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kemudian juga Ibnu Al-Arabi dan yang lain-lainnya tentang wajibnya mandi meskipun tidak keluar mani. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kewajiban mandi itu apabila ilajudz dzakar, apabila sudah kalau diistilahkan para ahli fikih, ketika timba sudah masuk ke sumur, itu baru dikatakan sebagai jima yang mengharuskan dia harus mandi. Kemudian selanjutnya pada al-haditsu al-khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma wa 'indahu qaumun fasa'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajul ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin. Hadis dari Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini apa? Nasab Ahlul Bait. Nasab Ahlul Bait yang dari Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Annahu kana huwa wa abuh, ketika Muhammad ibn Ali bersama ayahnya yaitu Ali ibn Husain 'inda Jabir ibn Abdullah, di majlisnya Jabir ibn Abdullah. Jadi Muhammad ibn Ali bukan sahabat, Ali ibn Husain juga bukan sahabat. Ketika hadir di majlisnya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia. Wa indahu qaumun, dan di sekitar majlis tersebut
Di dalam majelis tersebut ada orang lain selain daripada siapa tadi? Muhammad ibn Ali dan Ali bin Husain. Fasa'aluhu 'anil ghusli. Maka orang-orang yang hadir di situ bertanya kepada Jabir bin Abdullah, kepada sahabat yang mulia, 'anil ghusli, tentang apa? Tata cara mandi atau tentang kewajiban mandi. Faqala yakfika sha'un. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, cukup bagimu mandi itu adalah air 1 sa'. Air satu sa'. Sa' nabawi, ya, itu berapa kilo? Sa' nabawi. Biasanya kalau zakat apa? Hah? 1 sa' nabawi. Tidak besar. Ya, tidak besar. Qala yakfika sa'un. Faqala rajulun, ma yakfini. Maka orang-orang bertanya tadi, wahai Jabir, tidak cukup kalau cuma 1 sa'. Air 1 sa' tidak cukup untuk mandi. Faqala Jabir, maka Jabir menjawab, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran. Sungguh 1 sa' itu telah mencukupi, ya, mandinya orang yang rambutnya lebih lebat daripada rambutmu. Wa khairan minka, dan mencukupi orang yang lebih baik daripada engkau. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Jabir siapa itu? Rasulullah. Ketika ada orang yang mengatakan, tidak cukup saya kalau mandi cuma satu sa' untuk mandi janabah atau mandi wajib tadi. Kata Jabir, ada orang yang rambutnya lebih lebat dari rambutmu, ada orang yang lebih mulia daripada engkau, cukup 1 sa'. Maksudnya adalah Rasulullah SAW pernah mandi cukup dengan satu sa'. Thumma ammana fi thawbin. Kemudian setelah itu Jabir ibn Abdullah mengimami kami, ya, untuk sholat. Fi thawbin, dengan berpakaian 1 potong kain, dengan memakai 1 potong kain. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a ala ra'sihi 3. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi, beliau mengguyurkan air 3 kali ke kepalanya. Qala radhiyallahu anhu, ar-rajul alladhi qala ma yakfini. Yang dimaksud dengan siapakah orang yang bertanya? Siapakah orang yang bertanya, tidak cukup bagiku kalau cuma 1 sa' tadi? Yang dimaksud di situ adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi yang hadir di situ Abu Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Jadi mereka yang hadir di situ bukan hanya jamaah orang-orang tadi saja, bukan pula Muhammad bin Ali ibn Husain, bukan juga Ali ibn Husain, tapi jamaah yang banyak hadir di majelis tersebut. Ketika bertanya tentang mandi Nabi SAW, maka Jabir mengatakan yakfika sa'un, yakfika sa'un. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, anna sa' alladhi huwa arba'atu amdad nabawiyyah yakfi lil ghusli minal janabah. Yang dimaksud dengan sa' itu adalah 4 mud nabawi, dan itu cukup untuk mandi. Cukup untuk apa? Cukup untuk mandi. Jadi tidak sampai 1 ember, sedikit sekali. 4 mud nabawi. Ini 1 mud, ya, setengah mud. Jadi 4 mud nabawi cukup untuk mandi janabah. Ya, ini mandi yang menghilangkan dan mengangkat hadas. Mengangkat apa? Hadas. Kita nggak bilang mandi yang seperti orang-orang kita harus apa? Harus keramas dulu, harus itu, tidak. Ini mandi untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Nah, ini cukup. Taib. Ats-tsaniyah, al-inkaru 'ala man yukhalifu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, mengingkari orang yang menyelisih sunnah Nabi dengan mengatakan apa? Sungguh orang yang lebih mulia darimu, dan sungguh orang yang lebih lebat rambutnya dari rambutmu, cukup baginya. Jadi sama ketika sekarang melihat orang yang melakukan bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi, maka cukup kita mengatakan sungguh orang yang lebih mulia daripada kalian tidak pernah melakukan hal itu, Nabi. Orang yang lebih mulia daripada kalian tidak pernah mengerjakannya, para sahabat. Jadi apakah kita kemudian
lebih mulia dari mereka sehingga kita berani untuk melanggar contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini di antara tambahan masailnya adalah yang pertama, tambahan masail, tambahan faedah dari hadis ini, jawazus shalah fi thawbil wahid idza satara al-aurah. Bolehnya seorang salat dengan menggunakan satu pakaian tapi dengan syarat menutup aurat. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Meskipun ya yang lebih utama adalah yustahabu fi thawbain, menggunakan dua potong kain, menggunakan dua pakaian, yaitu pakaian untuk menutup ya ke bawah dan untuk menutup badan yang di atas. Ini ya disebutkan oleh para ulama tentang hukum sholat menggunakan satu kain, satu potong pakaian. Ini bagi laki, ya, bagi laki. Kalau seandainya dia mencukupkan satu pakaian dari seperti siapa? Jabir, maka sholatnya sahih menurut ijma' kesepakatan para ulama. Ini meskipun di dalam sebagian hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk memakai ya pakaian lebih, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Hendaklah seorang itu tidak sholat menggunakan satu kain, menggunakan pakaian yang tidak menutupi apa ini? Pundaknya. Tidak menutupi pundaknya. Tetapi menurut hadis tadi bahwa sholat tersebut sahih dan ini dibenarkan oleh para ulama. Salatu sahihah bi ijma'i al-ulama. Salatnya sahih sesuai dengan kesepakatan para ulama, dengan catatan adalah menutup auratnya. Kemudian faedah selanjutnya, ini faedah yang sangat penting. Lihat tadi yang hadir di majelisnya Jabir bin Abdullah siapa? Ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi. Ya, dari zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan dalam hadis ini dalalah ala anna sadati ahli al-bait kanu yatlubuna al-ilma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi, mereka berbondong-bondong untuk mencari ilmu, belajar ilmu kepada sahabat Nabi. Kepada sahabat Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa bantahan kepada kaum Syiah Rafidhah, yang mereka mencela para sahabat dengan dalih mereka mencintai Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait saja mereka belajar kepada para sahabat. Ahlul Bait belajar kepada para sahabat. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana Ahlul Bait dari zuriyah Nabi SAW, mereka itu orang yang tawadhu dalam masalah ilmu. Tidak menganggap bahwa karena mereka keturunan Nabi, dari keluarga Nabi, kemudian mereka merasa yang paling mulia sehingga tidak mau belajar. Tidak. Ya. Karena ilmu ini untuk semua. Bukan hanya untuk keluarga Nabi, bukan pula hanya untuk sebagian golongan, tapi untuk semua orang. Karena semua orang membutuhkan ilmu. Ini tidak benar. Ya. Kalau seandainya seorang merasa karena dia tinggi garis keturunannya, kemudian dia menyombongkan diri kepada manusia, maka ini bukan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau orang yang sangat tawadhu bahkan kepada orang-orang yang di bawahnya, ya. Kemudian ini juga hadis ini di antara faedahnya menunjukkan bahwa orang yang lebih tinggi derajat kedudukan nasabnya, mereka bertanya kepada orang yang secara derajat nasab di bawahnya, ya, derajat nasabnya. Maka ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya
Kemudian hadis selanjutnya. Nah, bab tayammumi, itu bab tentang hukum seputar tayammum. Setelah kita membaca tentang kewajiban mandi dan mandi besar, ya, kita masuk pada bab tayammum. Al hadits sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfik. Hadis yang pertama dibawakan oleh penulis dari bab tayammum, yaitu hadis yang ke-36 dari sahabat Imran ibn Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang menjauh, ya, duduk menyendiri, mu'tazilan, duduk menyendiri, lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat berjamaah. Dia duduk menyendiri jauh. Faqala, maka Nabi menegur, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum. Nabi menegur, fulan, kenapa engkau tidak ikut salat berjamaah bersama mereka? Faqala ya Rasulullah asabatni janabah. Orang ini menjawab, ya Rasulullah, aku sedang junub, wala ma'a, dan aku tidak mendapatkan air untuk mandi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, alaika bis sa'id fa innahu yakfik. Hendaknya engkau cukup bersuci itu dengan apa? Dengan tanah, dengan sa'id. Fa innahu yakfik, karena cukup itu bagimu untuk mengangkat hadas. Ini maksudnya adalah apa? Tayammum. Maksudnya tayammum. Berarti tayammum, ya, bisa mengangkat hadas asghar dan hadas akbar. Kalau hadas akbar saja kata Nabi, fa innahu yakfik, bisa cukup bagimu. Apalagi hadas, ya, hadas yang kecil, hadas asghar. Pada hadis ini Syekh rahimahullah beliau menyebutkan faedah yang pertama, at-tayammumu yanubu 'anil husli fit tathhiri minal janabah. Tayammum itu bisa menggantikan, ya, mandi untuk bersuci dari janabah. Nanti syaratnya apa? Tidak ada air. Kalau ada air, tayyib, dan dia mampu menggunakan air, maka tidak boleh dia bertayammum, karena dia hanya sebagai pengganti. Tapi hukum asalnya adalah mandi. Ats-tsaniyah, yang kedua, la yubahu at-tayammumu illa li'adimil ma' awil mutadharrir bi isti'malih. Kata Syekh, yang kedua, tidak dibolehkan seorang bertayammum kecuali apabila tidak mendapatkan air. Awil mutadharrir bi isti'malih, atau dia sedang tidak mampu menggunakan air. Karena kalau dia menggunakan air maka dia akan mendapatkan bahaya. Mungkin karena dia sedang sakit, ya, yang kalau seandainya dia bertayammum, kalau seandainya dia mandi, ya, maka ini akan membahayakan dia, maka boleh. Atau ketika dia sangat dingin sekali dan tidak mampu menggunakan air, tayyib, sedangkan tidak ada pemanas, ya, maka boleh dia bertayammum. Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seorang ketika di mana? Pesawat, karena perjalanan yang jauh, tidak mungkin dia bisa sholat sebelumnya atau setelahnya, maka boleh bagi dia, dan tidak mampu juga menggunakan air yang ada, maka boleh baginya untuk bertayammum, ya. Kemudian di antara tambahan faedah pada hadis ini, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min.
jika tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan menggunakan apa? Turab, debu, tanah, ya, yang suci. Famsahu biwujuhikum, dan usapkan, ya, ke wajah kalian dan tangan kalian. Hadis ini, ayat ini menunjukkan bahwa anggota tayamum adalah wajah dan apa? Dan tangan. Dan yang dimaksud tangan di sini adalah kedua telapak tangan, bukan tangan sebagaimana seorang apa? Wudu. Dan terdapat dalam riwayat bahwa ketika tayamum seorang mengusap tangan sebagaimana dia wudu. Tapi riwayatnya dhaif. Dan yang sahih, maka cukup dia apa? Mengusap kedua telapak tangan dengan atasnya juga. Ini anggota tayamum. Kemudian faedah dari hadis ini bahwa tambahannya, seorang ketika tidak mendapatkan air dan dalam keadaan junub tadi, maka ini adalah sebuah uzur syar'i. Uzur syar'i yang membolehkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sahabat pada hadis nanti selanjutnya ketika beristihad bagaimana seorang itu bertayamum, ya, berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya pada hadis ini adalah at-tahrid 'ala shalah fil jamaah. Motivasi dari Nabi, ya, dorongan dari Nabi untuk melaksanakan salat berjamaah. Ketika Nabi menegur orang ini, kenapa engkau tidak ikut berjamaah dengan kaum tersebut? Ini menunjukkan bahwa, ya, seorang ketika mendapati salat berjamaah kemudian dia tidak salat berjamaah, ini adalah hal yang tercela. Ini hal yang tercela. Meskipun dalam keadaan dia tidak mendapatkan air, maka dia segera untuk bertayamum dan masuk ke salat berjamaah. Bahkan dalam sebagian riwayat, ketika seorang sudah salat berjamaah atau sudah salat, kemudian dia datang ke masjid dan dia mendapati ada salat berjamaah, dia posisi di masjid tapi dia tidak ikut berjamaah, ini tercela. Hendaknya dia ikut berjamaah, baginya dia pahala sunnah. Berbeda ketika dia di luar masjid, tapi posisi dia di masjid, duduk di teras masjid, salat berjamaah ada, ya. Ini terlebih pada sebagian masjid, mereka ada salat berjamaah resmi, salat berjamaah, ya. Kemudian di luar buat jamaah sendiri, tidak boleh. Harusnya dia menyatu dengan jamaah yang ada. Berbeda kalau masjidnya itu adalah masjid apa? Hitori atau masjid musafir, ya. Setiap orang berjamaah karena apa? Banyaknya musafir yang datang tidak memungkinkan untuk satu jamaah tadi. Kemudian selanjutnya pada hadis selanjutnya al-haditsus sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma' fatamarradtu fi as-sa'id kama tamarradu ad-dabah ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Hadis yang ke-37 dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ammar bin Yasir berkata, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Suatu hari Nabi mengutusku untuk bepergian karena ada sebuah kebutuhan. Nabi mengutusku untuk pergi, bepergian. Fa ajnabtu, dan dalam kondisi bepergian safar tersebut, fa ajnabtu, aku junub. Ya. Falam ajidil ma, kemudian aku tidak mendapati air, fatamarraghtu fis sa'id kama tamarragud dabah, maka aku pun berguling-guling di mana?
di pasir, di tanah, ya berguling-guling sebagaimana hewan atau tunggangan itu, hewan tunggangan berguling-guling di pasir atau di tanah. Ini karena dia menyangka bahwa ini adalah sebagai gantinya apa? Mandi. Thumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lah. Ketika aku pulang, aku mendatangi Nabi dan aku ceritakan ya keadaan itu, kejadian itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagimu ya, Nabi mencontohkan dengan kedua tangannya. Kata Nabi SAW, yakfika an taqula biyadayka hakadha. Wahai Ammar, cukup bagimu dengan demikian. Thumma dharaba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Nabi mencontohkan, menepukkan ke mana? Ke tanah sekali tepukan. Ya, darbatan wahidah, sekali tepukan ke tanah. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin. Kemudian tangan kiri mengusap tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi. Kemudian ya, ini mengusap, mengusap demikian, wa wajhaha. Kemudian mengusap apa? Wajahnya. Kalau di ayat tadi disebutkan apa? Wajah, kemudian apa? Kedua tangan. Nah, tapi Nabi SAW praktekkan di sini adalah apa? Mengusap kedua telapak tangannya, kaffai, kemudian apa? Kemudian wajahnya. Ini cukup demikian saja wahai Ammar, tidak perlu berguling-guling di pasir. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betapa ringannya ibadah. Tidak hulu berlebih-lebihan. Coba kalau seorang junub, ya, kemudian dia harus berguling-guling di pasir, di air, di pasir, di tanah. Bagaimana jadinya? Apakah bergulingnya harus dengan pakaiannya atau dia terbuka? Ya. Dan ini memberatkan. Akhirnya apa? Memberatkan. Bagaimana nanti dengan wanita? Ya. Tapi agama mencukupkan dengan hal yang sangat ringan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian setelah itu dia mengusap kedua telapak tangannya dan wajahnya. Ya. Kata Syekh rahimahullah, fihi masail. Faidah dari hadis ini, al-ula sifatut tayammum, adalah sifat tayammum, yaitu tata cara tayammum pada hadis ini. Wa huwa darbatul ardi marratan wahidatan bil yadain, yaitu menepuk ke tanah dengan satu kali tepukan dengan kedua tangan. Thumma mas'ul wajhi bihima wa mas'u ba'diha bi ba'd, dengan mengusap kedua telapak tangan dan mengusap wajah ya dengan kedua tangan tersebut. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna tayammum lil hadatsil akbar kat tayammumil hadatsil asghar fi sifati wal ahkam. Kata Syekh rahimahullah bahwa tayamum dari hadas besar itu sebagaimana tayamum juga bagi hadas asghar, baik tata caranya atau hukumnya. Tata caranya sama, hukumnya sama-sama mengangkat apa? Mengangkat hadas. Ya, tidak dibedakan. Kalau kita menggunakan air, maka untuk mengangkat hadas asghar berwudu, mengangkat hadas akbar harus mandi. Tapi ketika bertayamum, maka sifatnya sama, hukumnya juga sama. Pada hadis ini ya adalah hadis dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia yang pernah disiksa oleh para pembesar kufar di kota Makkah saat itu. Agar apa? Agar kembali menjadi kafir musyrik. Ammar bin Yasir, kemudian ayahnya, ya, uminya, keluarganya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang keluarga Yasir, sabrun ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena ayahnya tadi Yasir, kemudian istrinya, ya, kemudian Ammar, ini semua disiksa pada saat itu, siksa luar biasa. Maka Nabi mengatakan, sabrun ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah untuk kalian pasti itu adalah apa? Surga balasan untuk kalian.
Ammar bin Yasir sempat ikut berhijrah ke negeri Habasyah dan juga sempat hijrah ke kota Madinah, bahkan juga sempat sholat di Qiblatain dan ikut beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dan juga keluarganya. Kemudian termasuk dari faedah hadis ini, menunjukkan bahwa urutan dalam tayammum berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwa mendahulukan mengusap kedua telapak tangan baru wajah, ada yang wajah baru kedua telapak tangan. Sama-sama sah dan dibolehkan, tetapi mencukupkan itu, tidak menambah-nambah. Artinya dengan mengusap bahu dan lain sebagainya, ini tidak sahih riwayatnya. Adapun tadi mau yang mendahulukan wajah atau mendahulukan kedua telapak tangannya, sama-sama dibolehkan. Kemudian selanjutnya bahwa istihad yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, tadi, ya, termasuk istihad yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Meskipun di dalam hadis tersebut dohirnya Nabi tidak perintahkan Ammar untuk mengulangi salatnya, tidak diperintahkan, karena sudah terjadi dan dianggap oleh Nabi SAW sah, ya, dianggap oleh Nabi SAW sah. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah takririyah itu ketika seorang sahabat melakukan suatu amalan kemudian tidak diingkari oleh Nabi, maka ini adalah persetujuan Nabi, boleh dikerjakan meskipun dilakukan di hadapan Nabi atau dilakukan di belakang Nabi dan Nabi tidak menegurnya. Namanya sunnah takririyah. Tapi ini hanya kepada Nabi atau kepada sahabat, selebihnya tidak. Maka sunnah takririyah adalah ketika seorang sahabat melakukan amalan kemudian Nabi tidak mengingkarinya, seperti Bilal. Setiap kali Bilal hadas, ya, kemudian Bilal wudu dan salat 2 rakaat. Ketika Nabi mendengar ada suara alas kakinya di surga, maka Nabi bertanya, Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Bilal menceritakan amalannya. Ya, Nabi SAW tidak mengingkari. Maka ini menjadi sunnah takririyah, dibolehkan. Tapi tidak boleh seorang hari ini berhujjah, berdalil dengan dalil tersebut. Nabi aja nggak tahu perbuatannya Bilal. Perbuatannya siapa? Ya, Bilal. Kalau begitu boleh seorang melakukan amalan hari ini. Tidak bisa, karena tidak ada yang bisa menyetujuinya. Siapa kita? Nah, boleh. Atau tabi'in melakukan satu amalan, kemudian sahabat menyetujui amalannya, maka ini disebutkan sebagai ulama takririyah, dibolehkan. Kenapa? Karena perbuatan sahabat termasuk daripada sunnah, ucapannya, perbuatannya, dan takrirnya sahabat masuk daripada sunnah. Tapi selain daripada itu tidak benar, tidak dibolehkan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir diingatkan oleh Nabi SAW, dan istihadnya ini, ya, tidak, meskipun tidak benar tetapi tetap mendapatkan pahala dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya, ya, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kemudian hadis selanjutnya, Al-Hadithu Tsamin wa Thalathun, hadis yang ke-38. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata shahri wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatis salatu falyusalli wa uhillat liyal maghanimu wa lam tuhalli ahadin qabli wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
bahwa Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan." Nabi mengatakan, aku diberi oleh Allah dengan 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang nabi-nabi sebelum aku tidak pernah diberi 5 keistimewaan ini oleh Allah. Jadi ini kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita, tidak dimiliki dan tidak didapat oleh para nabi sebelumnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ketakutan yang ada pada musuh itu selama 1 bulan perjalanan. Karena Nabi belum sampai kepada musuh, musuh belum sampai kepada Nabi, ya, perjalanan 1 bulan mereka sudah dihantui rasa takut untuk menghadapi Nabi SAW. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan untukku dan untuk umatku, ya, bumi ini sebagai tempat ibadah, sebagai masjid dan sebagai suci, untuk bersuci, ya. Maka di mana saja seorang mendapatkan waktu sholat, maka dia sholat, ya, karena bumi ini adalah tempat ibadah, kecuali tempat-tempat yang memang ada pengecualian dalam hadits Nabi SAW. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku ini mendapati salat, sudah masuk waktunya, falyusalli, maka segera dia salat. Ya, berbeda kalau zaman dahulu orang-orang Yahudi tidak boleh salat kecuali di biak mereka, tempat ibadah mereka. Tapi umat Nabi di mana saja dia, ya, maka dia boleh untuk salat. Qala wa uhillat liyal maghanim. Dan yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang. Walam tuhal li ahadin qabli. Itu tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumku dan bagi para nabi sebelumku. Ya. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat oleh Allah. Syafa'atul uzma di padang mahsyar nanti yang tidak didapatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kelima, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah. Dan nabi sebelumku diutus oleh Allah kepada kaum yang khusus, kaum tertentu saja. Kaum ini nabinya ini, kaum itu nabinya itu. Jadi satu zaman ada nabi lebih daripada satu. Tapi apa? Wa bu'itsu ila nasi ammah. Tetapi aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Di zaman Nabi Muhammad, Nabi cuma satu, ya, untuk semua manusia, Tapi zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, setiap umat memiliki nabi, setiap kaum ada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ini 5 keistimewaan. Fihi masail, ya, ada beberapa faedah sini. Al-ula, fadlu nabiyyina ala sairil anbiya wa fadlu ummatihi ala sairil umam. Yang pertama, keutamaan nabi kita daripada seluruh nabi-nabi yang ada terdahulu, dan ini juga keutamaan umat nabi daripada umat-umat sebelumnya. Jadi nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Al-thaniyah, yang kedua, ta'didu ni'amillahi ta'ala ala ibadi min ajallil ibadat. Ini Nabi menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi menyebutkan, ya, nikmat-nikmat tersebut, ini ada termasuk dari ibadah, termasuk dari ibadah yang agung. Menyebut nikmat-nikmat Allah, menyebut nikmat. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah semuanya, tapi kita menyebut nikmat-nikmat Allah, menjadikan kita bersyukur, menjadikan kita ingat kepada Allah bahwa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam u'ti hadhil makarim wal khasais. Ini adalah keutamaan yang dimiliki Nabi, di mana Nabi memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang tidak didapat oleh nabi-nabi sebelumnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna sihhatas salati wat tayammumi la yakhtassu bi buq'atin duna ukhra. Yang keempat, bahwa sahnya salat, ya, dan tayammum itu tidak dikhususkan dengan bumi tertentu. Jadi tayammum harus pakai
tanah, semua tanah apa? Padang pasir, enggak. Oh, sholat harus pakai apa namanya? Di tanah padang pasir, enggak. Tanah mana saja, bumi mana saja, ketika seorang mau bertayamum dibolehkan. Mau tanah hitam, tanah apa? Merah, tanah pasir, tanah apa? Enggak ada bebatuan, gunung, enggak ada tembok, ya, ada debu, dan masalah. Ini dibolehkan semuanya. Ya. Al-khamisah, anna al-asla fil ardi at-taharah lis-shalah wat tayammum. Hukum asal bumi itu adalah suci, digunakan untuk salat dan bertayamum. Ini hukum asal. Kecuali ada pengecualian seperti mana yang dilarang untuk salat di kuburan, seperti di kamar mandi atau di tempat kandangnya siapa? Unta, ya. Ini termasuk yang terlarang untuk melaksanakan salat, ya. Wallahu a'lam. Azan.